Warga dimanapun yang saat ini sudah mendengarkan RRI Pro 4 Banda Aceh. Sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Tut Apa masyarakat Aceh. Kami akan coba berbincang dengan Bapak Abdul Hadi Zakaria MPD. Beliau sebagai Ketua Pemangku Adat Lembaga Adat Aceh MAA Provinsi Aceh. Saya coba sapa beliau yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah dalam sehat walafiat. Iya, mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya Pak, yang sedang beraktivitas mungkin. Iya, di Banda Aceh atau di mana nih Pak? Ini saya kenal kemarin hari libur, bersambung libur saya pulang ke daerah asal di Garut, Sigli. Oh, saat ini di Sigli berarti ya. Baik Bapak, ketika bulan Rajab tiba, masyarakat Aceh melakukan satu tradisi yaitu Tut Apam. Ya, apa saja Pak nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini? Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Tut Apam, jadi begini Bu, dasar pegangan orang Aceh dalam hidup ini kan, kalau dipilahkan itu ada 4 nilai. Nilai apa saja? Ibadat, kemudian harkat, ibadah, kemudian harkat, mencari penghidupan, kemudian musafat, berkumpul, kemudian yang terakhir cari berkah. Nah, jadi ada ibadat, ada harkat, ada musafat, dan ada berkat. Jadi semuanya berlandaskan ibadat kepada Allah sebagaimana Tuhan berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Jadi semua aktivitas orang Aceh sebenarnya didasarkan untuk ibadat. Iya, terkait dengan itu tentunya ada nilai-nilai setiap dilakukan dalam sebuah tradisi orang Aceh. Begitu juga dengan tradisi Tut Apam ini. Kalau nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai keacehan, sebenarnya itu bersumber daripada nilai-nilai keislaman, Bu. Misalnya dalam kegiatan Tut Apam, tadi kita akan sebutkan ibadat, harkat, kemudian musafat. Dalam musafat juga ibadat, tapi musafat dalam kategori Tut Apam itu dalam rangka ibadat juga, tapi untuk menguatkan silaturahmi, kemudian untuk menghilangkan sangka, perselisihan, sengketa sesama anggota masyarakat. Karena di kegiatan Tut Apam itu kegiatan gotong royong, Bu, keikhlasan, kebersamaan. Jadi dalam kegiatan Tut Apam itu komandonya tetap ada orang tua itu, tapi dalam bekerja semua mengambil peran, Bu. Mengambil peran, ada juga yang peran pengorbanan, baik pengorbanan bagi tugas. Baik pengorbanan yang berkaitan dengan harta benda, tenaga, waktu dan pikiran, itu semuanya lah berkorban, Bu. Itu antara lain nilai-nilai kearifan lokal, juga nilai keislaman yang berkembang di Aceh, yang hidup di Aceh, Bu. Iya. Kenapa Pak harus di bulan Rajab? Tut Apam ini mungkin ada suatu hal yang terjadi di bulan Rajab atau bagaimana sejarahnya? Kalau kenapa di bulan Rajab, sebenarnya dalam keseluruhan bulan-bulan yang di Aceh ini, semuanya ada kenduri, ada kegiatan yang berkaitan dengan cari keberkahan. Misalnya bulan Hasanuddin, bulan Muharram Hasanuddin itu ada sauri Yebu, Hasanuri. Kemudian Safar, ada meramis di pantai di hari Rabu terakhir bulan Safar. Rabu Lawal, Rabu Akhir, Jumudi Lawal itu udah 3 kategori bulan mulut, Bu. Kemudian Jumadil Akhir ada Sauri Bokaye. Di Sauri Bokaye kan Rajab, di bulan Rajab di Sauri Apam, jadi nama-nama bulan Hijriah di Aceh malah diacehkan. Karena Sarusin,
kemudian Safa, Maulud Tengah atau ada Maulud terakhir, kemudian Kanuri Bokai, karena musim Bokai, kemudian ada Kanuri Apam. Jadi Kanuri Apam jatuh pada bulan Rajab. Kemudian setelah Kanuri Apam ada Kauribu. Kauribu, kemudian puasa hari, kemudian setelah puasa Uru Raya, hari raya, kemudian mengapit di bulan yang diapit 2 hari raya puasa dan hari raya haji. Itu keseluruhan itu sebenarnya dalam bentuk kanuri. Jadi kekhasan bulan Rajab lah. Kanurinya dalam bentuk makanan, apam atau yang dalam istilah umum disebut di Melayu di Indonesia itu serabi, semacam itu. Padahal serabi yang Jawa itu beda Pak ya? Dan Aceh beda. Jadi kenapa di bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam kalender Aceh itu bulan Kanuri Apam. Khusus ya? Khusus Kanuri Apam di bulan Rajab. Nama-nama bulan diganti dengan Kanuri Apam. Atau disilahkan dengan bulan Kanuri Apam. Maka jatuh pada bulan Rajab. Iya, baik. Bapak, banyak tradisi masyarakat Aceh yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang masih dilaksanakan, dan ada juga yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, dengan tradisi Tut Apam ini, bagaimana cara mempertahankan tradisi ini di zaman modern yang serba banyak tradisi lain yang mungkin nanti salah-salah kita sudah mengadopsi tradisi lain ke budaya kita. Ini agar bisa terjaga tradisi Tut Apam ini, bagaimana cara mempertahankannya, Pak? Cara mempertahankan sebenarnya segala sesuatu apabila diulang-ulang itu akan membekas. Iya. Demikian juga dengan makanan rada-rada tidak enak, tapi ketika sering ditampilkan orang ingin coba. Ketika dicoba lidahnya cocok, mulutnya sesuai, rasanya bisa dinikmati, akhirnya bisa keterusan. Maka untuk tradisi-tradisi sajian, peganan, makanan kanduri yang ada di Aceh, segala kuih dan sebagainya, karena harus digalakkan kembali, Bu. Misalnya kalau apa udah khusus, ada nama bulan, ada kegiatan-kegiatan, kemudian yang tradisi-tradisi lain, misalnya kanduri Hasan Hussein, itu ada kanduri Bu. Jadi dalam hal itu harus digalakkan, kemudian publikasi yang harus diintensifkan, Bu. Karena tanpa publikasi zaman modern ini, orang yang dunia di bawah kaki itu, yang hari ini malam, tapi bisa di-cover oleh orang yang di atas bumi di posisi lain. Maka untuk bisa lestari, bisa langgeng dan abadi itu harus dipublikasikan, dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan masyarakat itu harus dihadirkan penganan-penganan tradisional Aceh dalam segala bentuk yang memang perlu untuk ditampilkan, dan juga menjadi menjadi modal dalam masyarakat. Misalnya di PD ada di Lampu Saka, Kecamatan Terbaru itu ada kedai yang khusus jual apam Aceh ya. Iya. Jadi dengan ada promosi demikian, ada dijual itu, orang ingin coba. Pas kali coba, akhirnya besok lusa akan tinggal lagi apabila melalui tempat yang sama. Demikian di Aceh juga ada, Bu. Yang dijual apa di dalam Pinang. Saya lihat ada juga. Iya. Baik Bapak, biasanya kan dari dulu nih kita mendengar kuih apam ini dibuat oleh orang-orang tua. Karena ini adalah kuih orang tua dulu yang menjadi warisan untuk kita. Nah, menurut Bapak yang penglihatan Bapak sekarang, itu bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan tradisi Tut Apam ini agar bisa terus bisa dilaksanakan dari generasi ke generasi, Pak? Peran generasi muda. Peran generasi muda itu harus dituntun oleh yang tua. Bukan arti kita mencocokkan, memaksa, atau mengarahkan, tidak. Dalam pengertian misalnya seperti di PD yang kami amati, di sekolah-sekolah tuh di bulan Rajab itu ada perlombaan, ada tradisi, dan juga ada kanduri apam yang diundang masyarakat tetangga atau pejabat-pejabat, kemudian antar sekolah itu diperlombakan, Bu. Jadi untuk generasi muda sebenarnya gampang, harus ditorehkan oleh pengalaman misalnya di sekolah ada guru, kemudian dalam masyarakat hampir setiap kampung bulan Rajab, Bu. Adakan kanduri di kampung-kampung, di menasah-menasah, juga dipimpin oleh orang tua, kemudian orang tua itu juga dalam proses pendidikan, misalnya
ketika mengadu tepung itu ada istilahnya apa? Pengajaran, ada istilahnya pengajaran, ada edukasi, misalnya bagaimana cara mengadu tepung, kemudian misalnya kita dimulai dengan basmalah, kemudian ada selawat, kemudian cara mengadu tepung itu diajarkan secara turun temurun. Nah, di sekolah di PD khususnya ada perlombaan, kemudian dalam masyarakat masih berlangsung acara kenduri apam, tentu tradisi tersebut harus kita dukung untuk agar generasi muda bisa mengerti tentang proses, tentang makna, dan juga sebenarnya bukan hanya di bulan Rajab saja kenduri apam. Di waktu-waktu lain juga ada juga kenduri apam yang bersifat insidentil, ada juga. Jadi ini orang tua berperan untuk mengajak generasi muda khususnya milenial dan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi agar tradisi apam ini atau tradisi kuis tradisional lain tidak hilang di telan masa. Tetap bisa dilestarikan, Pak ya. Harapan kita bersama begitu. Baik, Bapak Abdul Hadi Zakaria MPD, terima kasih sudah bersama RRI Pro 4 pada siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, Pak. Insya Allah, alhamdulillah, semoga acara selalu sukses. Selamat tahun baru, semoga di tahun 2025 ini selalu dalam keadaan sukses dan berprestasi selalu. Selamat kepada RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warihlun, begitu tadi sudah kami berbincang dengan Bapak Abdul Hadi Zakaria MPD. Beliau sebagai Ketua Pemangku Adat di Lembaga Adat Aceh MAA Provinsi Aceh. Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara. Jangan lupa. Ada suara yang Jun? Ada kan tadi? Gelombangnya nih? Suara nggak ada nih? Ada, nggak ada. Biasanya kok tekan ada suaranya nih. Udah habis suaranya pun. Lucu kan? Ada terekam tadi di situ. Kayak kemarin juga tuh. Ada suaranya. Ini kalau mau suaranya nih, habis suara. Udah habis tuh Pak. Itu di ujung ya. Kalau dari pertama